akhirnya perjalanan ke Madinah, karena aku pada saat itu tuh pakai bis, jadi 6 jam perjalanan. Ada beberapa teman aku tuh yang bahkan banyak ya, lebih banyak yang naik kereta cepat gitu kan. Eh, karena aku tuh pengen banget ngelihat suasana gimana sih perjalanan hijrahnya Nabi gitu ya, dari Mekah ke Madinah, karena kan aku sempet sempet belajar dulu tuh ibaratnya tuh perjalanan Nabi dari Mekah ke Madinah itu jaraknya kan kita aja yang naik bis 6 jam, sementara Nabi Muhammad SAW itu kan ibaratnya tidak pakai kendaraan yang seperti kita canggih kayak sekarang gini kan. Tuh gimana ngelihat perjalanannya itu, Masya Allah, sepanjang perjalanan itu ya Allah begini ya, berkorbannya gitu, pantas pantas gitu, Allah tuh begitu sayang gitu ya sama Nabi Muhammad SAW tuh, begitu perjuangannya begitu banyak lah gitu. Sampai Madinah itu tuh atmosfernya tuh beda banget sama Mekah, itu benar-benar bisa berasa gitu. Ketika sampai Madinah, kenapa hati aku tuh kok damai banget, kayak yang kalau di Mekah itu ibaratnya tuh kayak kota yang tidak pernah mati, itu tuh lalu lalang orang, tapi mereka tuh kayak apa ya, sibuk gitu loh, kayak yang cepet, jalan cepet gitu, semuanya tuh serba kayak buru-buru gitu loh. Karena mau ke masjid aja ibaratnya kita yang hotelnya di ring 1, mau sholat subuh aja jam 2:30 pagi udah penuh gitu. Masya Allah ya, itu di Madinah tuh kalau mau berangkat sholat tuh yang jalan nyantai, itu tuh beda banget atmosfernya. Makanya kenapa Mutawifnya itu cerita di akhir kita di Madinah itu, hari terakhir di Madinah kita ada kayak city tour tapi sekitaran Masjid Nabawi gitu. Di sekitaran Masjid Nabawi itu tuh ada beberapa masjid-masjid yang pernah ibaratnya Nabi Muhammad itu singgah gitu di masjid-masjid kecil-kecil itu. Jadi masih ada tuh masjidnya sampai sekarang gitu ya. Jadi nilai histori yang bagus banget sih gitu. Itu tuh dijelaskan kenapa atmosfer di Nabawi itu berbeda banget nih sama di Mekah gitu, karena memang Masya Allahnya memang didoakan, diminta gitu ya oleh Nabi Muhammad SAW, itu diminta untuk tanah Nabawi itu subur, terus orang-orang yang datang itu merasa damai, nyaman, tentram, dan itu dikabulkan oleh Allah. Karena kita sampai saat ini pun, aku sampai kemarin pun di sana tuh beda banget perasaannya ketika di Mekah sama di Madinah gitu. Ibaratnya pokoknya beda banget. Jadi kalau kalian yang udah pernah juga untuk umroh atau haji, itu pasti juga merasakan hal yang sama kayak aku. Dan buat kalian yang belum ada waktunya untuk bisa beribadah, mudah-mudahan aku doakan segera secepatnya Allah panggil nama-nama kalian untuk diridhoi, untuk jadi tamunya Allah, biar bisa merasakan apa yang aku rasakan, mungkin juga bisa mendapatkan manfaat dari video aku saat ini gitu. Jadi di Madinah ini kita nggak banyak acara ya, selain city tour dan juga memperbanyak ibadah di masjid gitu ya. Dan yang paling utama adalah ke Raudhah. Jadi di Madinah itu ada Raudhah atau Taman Surga. Jadi itu tuh di tengah-tengah di antara mimbar Rasulullah dan juga makam Rasulullah, itu di tengah-tengahnya itu dinamakan Raudhah atau Taman Surga gitu, yang insya Allah adalah tempat yang mustajab untuk berdoa ketika di Madinah gitu. Mustajab itu sendiri kan artinya insya Allah ketika kita berdoa akan Allah kabulkan gitu. Jadi untuk masuk ke dalam Raudhah itu sendiri itu
untuk saat ini ya, kemarin aku itu harus menggunakan tasreh atau izin masuk. Jadi izinnya itu harus sesuai, jamnya itu harus on time. Ketika jamnya itu tidak sesuai, kita tidak boleh masuk ke dalam raudohnya. Meskipun kita udah antri berjam-jam, itu kita tidak bisa masuk. Kita ke raudoh, alhamdulillahnya travel aku itu gak nunggu lama kayak yang orang-orang kan katanya bisa berjam-jam gitu. Itu kita tuh bener-bener satset tuh masuk gitu. Alhamdulillahnya dipermudah lagi di Madinah. Nah, pada saat di dalam itu, ketika sebelum kita di depannya mimbar dan makam Rasulullah itu, kita itu ada waktu untuk bisa sholat. Pada saat itu kan kita masuk raudhah itu pagi, jadi kita bisa di situ untuk sholat tahiyatul masjid, terus bisa sholat sunnah yang lainnya. Nah, ketika di depan raudhah baru kita sholat 2 rakaat yang lainnya, itu 2 kali ya, sholat hajat sama sholat taubat gitu. Nah, pada saat udah di depan raudhah itu sama kayak di Hijr Ismail, desek-desekan, tumpukan, injek-injekan, pokoknya sama seperti di Hijr Ismail gitu ya. Aku kembali ditempatkan oleh Allah itu deket tiang, dipepet gitu ya ke tiang gitu. Yang dimana ketika aku sholat pertama kali itu sholat taubat, alhamdulillah itu lancar, meskipun sama seperti waktu di Hijr Ismail ya. Aku pikir ini gimana cara sholatnya, ya Allah, bismillah ya Allah, aku cuma bismillah aja, sama seperti kayak di Hijr Ismail. Alhamdulillah bisa tuh sholat 2 rakaat. Nah, untuk 2 rakaat lainnya aku bingung karena udah makin banyak nih orang-orang gitu. Akhirnya aku tiba-tiba dipanggil sama temen satu travel sama aku, dipanggil, ayo. Aku langsung nengok ke samping aku, ternyata itu ada temen travel aku yang bilang, kamu udah sholat belum gitu. Udah mbak, baru 1 kali sholatnya, kurang satu kali sholat sunnah lagi, aku bilangnya gitu. Sini di tempat aku udah gitu. Masya Allah, itu aku langsung pindah ke tempat mbak itu, aku sholat, terus mbak itu di belakang aku sambil buku doa, sambil berdoa-doa. Akhirnya aku sholat dengan nyaman banget di tempatnya mbak itu, tanpa desek-desekan gitu. Masya Allah, aku berterima kasih banget sama Allah, udah ditolong lagi nih melalui teman aku gitu. Jadi bukan cuma di Mekah gitu loh ditolongnya, di tempat-tempat yang super penuh kayak gitu tuh, alhamdulillahnya aku selalu ditolong gitu sama orang lain gitu kan. Terus udah selesai dari raudhah, akhirnya kita menjalankan ibadah-ibadah yang seperti biasa ya. Udah sampai Madinah, satu kejadian yang aku ingat banget. Kita turun, kondisinya udah pengen banget pipis gitu ya. Pada saat itu tuh aku nggak tahu kalau di bis kita itu ada toiletnya. Aku nggak tahu gitu. Lu pengen pipis banget deh gitu. Akhirnya ada satu ibu-ibu, temen satu kloter aku juga, nanya ke ke pihak hotel untuk nanya toiletnya itu di mana gitu, menggunakan bahasa Inggris. Nah, orang Madinah ini beda sama di Mekah ya, kebanyakan orang di Madinah ini justru nggak ngerti bahasa Inggris gitu. Akhirnya dia bilang toilet ada di lantai M gitu. Nah, si ibu-ibu ini itu tuh ngotot gitu. M itu lantai berapa gitu, maksudnya 1, 2, apa 3 gitu. Nah, sementara si pihak hotelnya itu ngotot juga kalau M ya M gitu, sampai setengah berteriak, sampai mutawif aku tuh kayak melerai gitu, ibu udah ya, sini aku kasih tahu toiletnya di mana. Mutawif aku tuh sampai sebegitunya, aku tuh istighfar gitu, astagfirullahaladzim, karena ini baru nyampe Madinah banget gitu. Udah disuguhkan dengan kejadian yang seperti itu gitu. Ke toilet tuh bareng sama ibu-ibu itu, aku tuh diam aja gitu kan. Ternyata ya karena seperjalanan di Mekah tuh aku bener-bener ya kayak jarang interaksi sama teman-teman di kloter. Mungkin ada beberapa gitu, tapi sama si ibu-ibu ini tuh nggak dekat gitu ya, aku tuh nggak dekat gitu. Itu ternyata ya, kalau misalnya boleh aku sharing ya,
Jadi si ibu-ibu ini tuh punya kayak apa ya, sifat yang gak bagusnya itu kayak belagu, maaf ya, kayak belagu gitu ya. Jadi terkesan kayak yang ria gitu ya setelah sudah selesai umroh nih. Karena kalau kita share-share di grup kok dia malah nge-share-nya itu ya duniawi lah, pokoknya intinya seperti itu gitu. Jadi ketika di Madinah dia diperlakukan seperti itu oleh staf hotel, itu tuh kayak menjawab gitu loh. Menjawab yang aku tadi bilang ketika aku umroh itu tuh seperti layaknya aku anak TK yang lagi jalan-jalan. Jadi ini loh, kalau kamu sombong, ini kamu akan diperlakukan seperti ini oleh orang lain tuh balasannya seperti ini gitu. Masya Allah ya. Itu tuh nggak sekali dua kali aku lihat. Justru ibu-ibu ini tuh ngalamin juga ketika di pesawat pada saat pulang gitu. Qadarallahnya aku harus melihat lagi kejadian seperti ini ya. Itu di pesawat pada saat pulang, duduknya deket-deketan sama aku. Jadi aku bisa tahu bang. Nah jadi waktu di pesawat, waktu mau pulang juga sama. Jadi dia tuh ada ribut juga sama pramugarinya gitu, terkait sampah gitu ya. Jadi kan kalau misalnya di pesawat itu kita dapat makan 2 kali ya. Yang pertama itu snack-snack kayak roti-roti, dan yang kedua makan berat. Nah yang pertama itu snack-snack, otomatis kan si pramugari itu kan akan dari depan ke belakang gitu, baru nanti ambil sampah-sampahnya gitu, sampah-sampah bekas kita makan snack itu. Nah orang-orang ini udah pada diambilin nih sampah-sampahnya. Aku nggak tahu nih, si ibu-ibu ini kan bersama anak-anaknya ya. Si ibu-ibu ini tuh nggak tahu apa karena tidur apa gimana pada saat buang sampah itu pokoknya intinya pas pada saat pramugari itu yang kedua kasih makan berat ke kita, itu masih ada sampah di mejanya gitu. Nah si ibu-ibu itu bilang, saya mau buang sampah gitu. Aku denger banget karena posisinya duduknya deket gitu. Terus kata pramugarinya, oh maaf, saya ini adalah servis yang otomatis ngasih makan, bukan petugas yang ngambilin sampah. Terus kata dia, biasanya juga sampahnya diberesin kok, kata si ibu-ibu ini. Terus si pramugarinya dengan sedikit nada tinggi ngomong lagi, ibu bisa lihat meja-meja yang lainnya gitu, apakah masih ada sampah gitu. Nah mungkin dia ngelihat yang lainnya tuh udah nggak ada sampah kan, karena memang udah diambilin tuh sampah-sampah kita gitu. Biasanya sih meskipun kita tidur juga diambil sih sama pramugarinya sih sampah-sampah itu gitu ya, kalau memang menjangkau mungkin. Nah itu pramugarinya agak keki juga sih, agak marah karena aku ngelihat mukanya gitu. Nah ibu ini tetap ngotot nih karena memang punya sifat yang seperti itu ya menurut aku. Kalau sifat itu kan susah ya dirubahnya gitu. Nah pramugarinya itu akhirnya menawarin mau makan apa. Nah dia udah pilih makanannya, pramugari itu jongkok kan untuk ngambil makanannya, dan dia ngomong si pramugarinya, makanya kalau makan itu nggak usah lama-lama, ngomong gitu. Dan si ibu ini tuh ngedenger si pramugarinya ngomong kayak gitu meskipun kondisinya si pramugarinya jongkok gitu. Masya Allahnya, ya Allah, itu di depan mata aku lagi. Jadi aku tuh kayak merasakan ini nggak baik, ini yang baik. Kalau kamu ngelakuin yang hal nggak baik, ini tuh balasannya tuh seperti ini gitu. Allah tuh kasih balasan tuh dari orang lain gitu. Aku tuh seperti itu, makanya aku mau banget nih sharing di YouTube channel aku, karena aku mau buat kalian yang belum berangkat tuh bener-bener gitu, sifat sikap kalau bisa sebelum berangkat itu benar-benar dirubah gitu. Jadi jangan pada saat di sana aja nih kita mau ibadah, katanya kalau di sini selalu dapat surat cinta. Aku bilangnya surat cinta ya. Surat cinta nih kalau kita gimana-gimana, jangankan ngomong, di hati aja ngebatin aja kita udah dikasih surat cinta nih sama Allah gitu. Jangan ketika udah di sana, menurut saran aku dari di tanah air itu sudah dirubah gitu sifatnya, sikapnya gitu ya. Apa yang menurut kita kan bisa introspeksi diri ya. Kalau misalnya kita ngerasa aduh aku nih rada pelit nih orangnya, rada perhitungan nih, nah dirubah nih dari sekarang gitu. Jadi ketika di sana itu tangan kita, hati kita tuh gampang yang namanya tangan di atas gitu, ibaratnya ngasih gitu. Jangan mikir
tukang sapu tuh digaji kan sama hotel, nggak usah lah dikasih-kasih ini. Jangan, kita ngasih tuh sama orang-orang itu tuh nggak usah mikir tuh orang digaji gede apa gimana, tuh orang punya apa gimana. Enggak, ngasih aja. Perkara ibaratnya dia itu sebenarnya orang punya apa gimana ya bebas gitu. Karena kita basicnya mau ngasih, itu sih saran aku. Karena aku banyak banget dapetin nih, kalau nggak aku yang ngerasain sendiri, ngelihat di depan mataku sendiri, orang-orang juga kenapa cerita ke aku gitu. Ini aku punya satu cerita lagi ya tentang surat cintanya Allah gitu ya. Begitu baiknya Allah mengingatkan kita dengan caranya gitu di Tanah Haram gitu. Aku punya ceritanya lagi dari temen aku sendiri ya di satu track. Nah, jadi ini aku dengar ceritanya ketika kita lagi di Madinah. Jadi temen aku ini suami istri juga, sama kayak aku, sekamar berdua juga. Karena ini tuh di program ini tuh banyak banget suami istri yang sekamar berdua gitu. Nah, ini katanya sih kejadiannya di Mekah. Pada saat di Mekah. Di Mekah itu si suami bilang ke istrinya, "Mah, nih uang real kita tinggal segini nih. Gimana caranya dicukup-cukupin ya sampai Madinah, karena mungkin kan nggak tahu nih hotel kita di Madinah apakah dekat dengan penukaran uang atau ATM gitu kan, kita belum tahu gitu ya posisi hotelnya itu gimana gitu. Jadi mungkin suaminya worry juga nih gitu, cukup nggak ya uang realnya gitu. Si istri tuh langsung bilang ke suaminya, "Pah, jangan kayak gitu. Kalau di Tanah Haram itu tidak ada yang namanya perhitungan. Nggak ada yang namanya hitung-hitungan. Apa yang kita keluarkan selama di Tanah Haram itu pasti Allah akan gantikan berlipat-lipat ganda," gitu. Istrinya mengingatkan itu sama suaminya. Nah, suaminya tuh sempat keras juga ya, namanya suami kan ibaratnya. Nah, akhirnya mereka pergilah untuk beli oleh-oleh di Mekah. Mereka beli coklat 4 kilo, yang dimana sekilonya itu di sana tuh kan harganya variatif ya. Ada yang 100-an lebih, ada yang di bawah 100 gitu, tapi rata-rata ya 100-an lebih. Itu dia beli 4 kilo coklat. Gimana caranya tiba-tiba itu coklat satu plastik 4 kilo itu hilang. Coba, kalau misalnya menurut nalar kita, kok bisa hilang? 4 kilo tuh banyak loh, karena kan coklatnya tuh sekilo aja tuh banyak banget gitu kan, coklat-coklat di Mekah gitu kan, kayak gitu ya, banyak gitu ya per kilonya. Itu hilang, itu sampai mungkin si istrinya kembali mengingatkan ke istrinya, ini loh nggak boleh yang namanya perhitungan di sini gitu kan. Si suaminya akhirnya istighfar, astagfirullahaladzim sambil mencari-cari nih coklatnya kemana, karena kan lumayan juga ya 4 kilo gitu kan, udah mungkin buat oleh-oleh gitu, udah mempersiapkan dari sana gitu. Akhirnya nanya Mutawif, "Lihat nggak kresek ini isinya coklat gini. Itu nggak tahu gimana caranya si coklat ada di lantai 9 kalau nggak salah ya. Seplastik-plastiknya itu gitu. Makanya Masya Allah, bener-bener ya, kita tuh di sana tuh bener-bener, aku nggak bayangin kalau aku punya rumah di Mekah gitu ya, di Madinah. Mungkin akan jadi rem gitu ya untuk kita semua gitu ya, untuk berbuat lebih baik lagi, meskipun ya di sana nggak dipungkiri banyak copet, banyak cowok-cowok yang mulutnya seperti itu yang goda-godain kita, padahal gitu di Tanah Haram tuh, tapi masih tetap kejadian gitu. Makanya kenapa ketika di sana aku tuh lebih seneng memakai niqab atau cadar, karena ketika aku buka, apalagi kalau kita lagi belanja oleh-oleh, itu yang namanya tukang oleh-olehnya itu ada aja gitu ya, secara tidak langsung menggoda gitu. Ada yang bilang, "Kamu orang Indonesia, kok kulit kamu bukan seperti orang Indonesia, mata kamu juga," jadi fisik gitu tuh udah pasti banget gitu ya. Kalau ke cewek, ada yang tiba-tiba kalau misalnya kita habis sholat gitu ya di Masjidil Haram kan lalu lalang banyak orang, terus tiba-tiba laki-laki "Assalamualaikum" tapi sambil senyumnya itu yang senyum-senyum nakal. Itu kalau aku nggak pakai niqab. Makanya kenapa aku seneng banget di sana itu pakai cadar gitu, selain biar menjaga sinar matahari, aku tuh kayak lebih nyaman gitu, nyaman aja di sana tuh selama umroh itu pakai niqab. Jadi aku menerima cerita-cerita itu langsung ya, jadi orang tersebut langsung cerita ke aku. Kalau misalnya mau mikirin itu kan aib,
sebenarnya bukan aib ya. Sebenarnya surat cinta dari Allah itu bukan aib. Itu caranya Allah loh mengingatkan kita gitu. Justru akan lebih baik seperti itu kan daripada tidak diingatkan, dibiarkan begitu saja gitu sama Allah. Gitu kan rasanya kan seperti kita dicuekin gitu ya. Kan nggak mau juga dong kita dicuekin sama Allah kan gitu. Jadi pada saat itu tuh sholat Isya. Aku ingat banget sholat Isya di Masjid Madinah. Aku sama suami aku berdua tiba-tiba di jalan ketemu nih sama suami istri juga, tapi bukan yang permasalahan coklat ya. Suami istri juga mau sholat gitu, jadi kan terpisah nih. Jadi suami aku sama suaminya dia, aku sama istrinya. Sholat bareng nih, sholat Isya. Habis sholat Isya kita janjian nih sama suami-suami kita, tunggu di gate ya, gate 339 kalau nggak salah ya. Tunggu di gate ya kita gitu. Iya gitu. Akhirnya di gate itu si ibu-ibu ini cerita sama aku. Mbak, aku kesel deh. Selama di Mekah, di Madinah ini suami Mbak ini jadi lebih emosional nggak gitu kan? Terus aku bilang, oh sama Bu, emang begitu. Oh iya ya Mbak, aku pikir suami aku aja yang seperti itu, kok jadi berubah selama di sini. Jadi akunya baper, nangis terus selama makan breakfast itu pagi-pagi. Kenapa aku nggak pernah mau ngumpul sama teman-teman yang lain, karena aku malu kalau makan itu aku sambil nangis. Loh, kok sampai sebegitunya, kenapa? Nah, jadi si suami istri ini tuh tidak sekamar. Jadi kalau tidak sekamar kan yang perempuan ini berempat dengan perempuan, yang laki-laki suaminya berempat dengan laki-laki gitu. Nah, jadi si istrinya itu ternyata selain baper, suaminya itu berubah sikap selama di Tanah Haram, di Mekah sampai Madinah, itu juga dia agak ada nggak persoalan sih. Jadi dia sedih mendapatkan teman sekamar yang menurut dia tidak pengertian gitu. Jadi kan dia bertiga sama orang lagi, nah bertiga ini tuh katanya sudah temenan. Jadi kan tinggal si ibu-ibu ini ibaratnya pendatang gitu kan. Kalau di Mekah enak Mbak, dapat kunci pintunya itu 3 gitu. Jadi nggak ribet. Nah di Madinah ini kan cuma dapat 2. Jadi aku udah diwanti-wanti sama suami aku, karena pengalaman di Mekah tuh ribet banget ya, yang 3 orang teman aku. Di Madinah aku harus pegang kunci, kata suami aku. Jadi dia megang kunci, 3 orang ini kan karena temenan gitu kan, kenal gitu, megang 1 kunci juga selama di Madinah nih. Nah, pada saat lagi cerita, dia kesel banget, kelihatan banget dari mukanya, dari ekspresinya dia bercerita, dan juga dari dia selalu ketika bercerita diselipin istighfar, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Mungkin saking keselnya ya gitu yang aku lihat gitu kan. Tiba-tiba handphonenya berdering, kirain aku suaminya yang telepon. Ternyata yang telepon ini satu di antara 3 temen sekamarnya telepon. Saat itu juga si ibu ini harus ke hotel, ke kamar, karena orang ini udah di depan kamar dan tidak pegang kunci. Nah si ibu ini sempat aku dengar kayak kesel, loh teman kamu yang lain mana, katanya gitu. Karena kan si ibu-ibu ini tuh udah lebih tua dari aku ya. Katanya dia terpisah dari 3 orang itu. Nah si ibu-ibu ini langsung matiin handphone, terus langsung bilang, nih Mbak kayak gini contohnya, Mbak denger sendiri kan, katanya. Masa aku lagi nungguin suami aku, dia yang bertiga yang kenal, dia mencar aku yang harus nganterin kunci ke depan kamar gitu ya. Wajar sih menurut aku ya, kesel seperti itu gitu ya. Ini ujian memang dari sebelum umroh tuh bener-bener aku dikasih saran dari orang-orang yang pernah umroh sebelumnya, ketika ujian suami dan istri ketika umroh itu akan lebih berat godaannya ketika satu kamar. Tapi yang berpisah kamar pun itu nggak bisa lepas gitu aja, pasti ada ujiannya dari teman-teman yang sekamar yang seperti ini contohnya ya. Mungkin banyak juga sih yang temennya enak-enak gitu kan, saling ngingetin ibadah. Nah mungkin si ibu ini tuh lagi diuji aja gitu ya sama Allah menurut aku. Aku cuma sabar Bu, sabar, nggak cuma ibu doang kok, aku juga ngalamin sama suami aku yang permasalahan di airport itu ya, aku ceritain. Terus juga aku ngeliat sendiri temen aku yang kayak yang mesra banget sama suaminya, tiba-tiba pada saat sa'i si istrinya
dihardik gitu, kayak diomelin kenceng gitu ya di depan kita sampai istrinya tuh diem aja, mungkin malu gitu kan karena di depan orang banyak gitu. Cuma perkara lagi sa'i terus si istrinya melipir mau ngisi air zam-zam. Nah itu kan suatu ujian ya suami dan istri gitu ya, gimana. Makanya ketika di sana tuh suami dan siapapun ya banyak-banyak istighfar, menurut aku banyak-banyak istighfar. Ketika suami kita nyebelin kok tiba-tiba begini, udah istighfar aja, nggak usah bawa baper. Emang sih dirasa banget kok dia begini gini, tapi ya istighfar aja, ini merupakan ujian. Ingat, balik lagi, ini pasti ujian dari Allah. Gimana caranya kita bisa ngelewatin itu semua gitu. Akhirnya perpisahan pun itu datang. Jadi kita harus packing di Madinah pun selesai, karena kita harus ke airport ya. Kita packing, setelah itu masuk ke bis. Aku ingat banget masuk bis, tiba-tiba sebelah aku itu duduknya, lagi-lagi kenapa ya, aku tuh bingung lagi-lagi kenapa Allah tempatkan orang-orang itu seperti didekatkan ke aku, seperti ibaratnya aku dikasih tahu gitu, ini loh, itu tuh yang deket-deket gitu loh duduknya. Itu ada bapak-bapak yang tiba-tiba kayak diomelin gitu ya sama salah satu perempuan yang aku baru tahu, oh ternyata itu istrinya gitu. Selama ini di Mekah aku nggak tahu kalau misalnya mereka berdua ini suami istri, bener-bener nggak tahu gitu, karena kan aku pikir si perempuan ini tuh seringnya kemana-mana tuh sama temennya gitu, nggak sama suaminya gitu. Kalau aku kan kalau yang lainnya, meskipun kita suka kumpul sama teman-teman cewek yang lain, pasti kalau misalnya kayak city tour, kayak duduk di bis, itu kan pasti kan bareng suami istri gitu. Makanya aku kaget, oh ini istrinya. Itu si suaminya itu sedikit diomelin gara-gara si istrinya itu bawa goodie bag. Goodie bagnya itu ternyata udah dibawain sama suaminya di kursi duduk suaminya, sementara istrinya itu kan di depan. Istrinya tuh kirain goodie bagnya itu masih ketinggalan di hotel gitu, jadi dia diomelin, gimana sih kalau misalnya bawa tuh ngomong, kenapa nggak ngomong-ngomong gitu sih. Ngomongnya kayak gitu, cuma ketus ya, bahasanya ketus. Dan aku tahu banget ya kalau suami aku sih kalau diperlakukan seperti itu di depan orang banyak ya malu lah gitu. Nah terus udah kayak gitu, si bapak-bapaknya ini kan bersebelahan duduknya sama suami aku tuh, seberang-seberangan ya namanya di bis. Dia baru ngomong gini ke suami aku, karena pada saat itu kita tuh lagi testimoni, jadi dipanggil nih satu persatu ya, karena perjalanan panjang kan ke airport, jadi kita isi dengan testimoni nih gimana selama perjalanan umroh bareng travel ini tuh gimana ceritanya gitu, lagi testimoni kayak gitu. Si bapak-bapaknya itu ngomong ke suami aku, Mas nanti kalau main ke Bogor mampir ya ke Aki. Dia menyebut dirinya sendiri Aki gitu. Oh iya baik. Baru ngomong kayak gitu, tiba-tiba si bapak-bapaknya ini aku ngeliat banget kan ada meja gitu ya di depan kursi kita masing-masing. Nah dia tuh lemes kayak gitu, jatuhin kepalanya ke meja. Ke meja itu lemes. Kirain aku yang ngantuk, karena kan aku juga kadang tiduran di meja itu gitu ya seenaknya badan kita aja gitu, kirain ngantuk. Nah terus dia minta minum katanya ke orang belakang yang duduknya di belakang, minta minum. Ternyata air itu tuh katanya untuk ngebasahin kepala dia gitu ya, mungkin kita nggak tahu ya apa yang dirasa dia gitu kan selama itu. Ternyata pada saat itu yang aku lihat, bapak-bapaknya itu matanya itu udah ke atas, udah tegang badannya, udah kayak lemas, aku takut setakut-takutnya aku. Udah gitu ditambah malam sebelumnya aku nyaksiin sendiri di depan mata aku sama teman aku ini waktu pas sholat di Masjid Nabawi, orang yang lagi sakaratul maut gitu. Makanya aku tuh takut banget pada saat ngelihat bapak-bapak itu. Aku langsung teriak-teriak. Suara aku tuh udah habis pada saat di Nabawi. Aku teriak-teriak ke tour leader aku yang ada di depan, karena kan bisnya besar ya. Aku teriak-teriak, Mbak, tolong, aku kayak gitu, aku teriak-teriak. Akhirnya orang-orang pada mendekat ke si bapak-bapak itu. Istrinya belum ada, karena istrinya nggak tahu yang bermasalah itu suaminya gitu. Waktu pada saat mendekat, akhirnya si istrinya dipanggil namanya, ini suaminya kayak gitu. Akhirnya istrinya datang,
apakah pernah sebelumnya kayak gini gitu, dibilang apakah punya penyakit jantung gitu, enggak gitu. Nah itu tuh udah lemes banget, suami aku tuh udah mijit-mijitin, udah dicopot semua sendalnya gitu kan. Terus alhamdulillahnya di satu rombongan kita tuh ada dokter ya, meskipun dokter gigi tapi ya dokter lah, ibaratnya ngerti lah ya pertolongan pertamanya tuh harus seperti apa gitu. Udah gitu kan selama perjalanan itu isinya cuma padang-padang gurun, pasir gitu kan, nggak ada yang, kalau kita kan enak ya deket-deket ada rest area gitu, itu tuh nggak ada sama sekali gitu. Kayak kita tuh udah was-was banget, deg-degan banget. Jadi siapapun yang punya oil, yang punya madu, kita bikin aja sejadi-jadinya bisnya tetap jalan gitu. Dan akhirnya aku baru tahu banget si istrinya ini adalah orang yang diceritakan oleh ibu-ibu yang ketika habis sholat isya ketemu sama aku, yang menceritakan nggak enak banget nih punya temen satu kamar yang seperti ini. Dan ternyata ini adalah orang yang meminta ibu-ibu yang ngobrol sama aku itu untuk mengantarkan kunci ke kamarnya. Coba kalau kalian jadi aku, jadi tempat curhat ibu-ibu yang merasa dizolimi, terus dikasih kesempatan sama Allah pada saat di bis duduk berdampingan dengan suami dari ibu-ibu yang dibilangnya tidak pengertian ini, itu rasanya gimana, campur aduk. Aku yang ya Allah, Engkau pertunjukan apa lagi ini sama aku ya Allah, aku cuma kayak gitu aja di bis ya Allah gitu. Itu ternyata apa, bentuk ujian dari suami istri itu gimana cara sikap kita sebagai istri ke suami. Terus mungkin ya yang aku lihat kedekatan suami istri ini, mereka berdua gitu ya, mungkin si istri harus lebih ngurusin si suami karena kan tidak sekamar juga. Terus menurut info katanya semua yang packing adalah si suaminya, sampai mungkin ya suaminya capek apa gimana gitu ya. Terus kalau misalnya dari segi human, dari segi manusia, gimana sih kita memperlakukan manusia yang lain tuh, kan kita pasti pengen diperlakukan seperti halnya kita ingin diperlakukan gitu ya. Jadi orang lain tuh nggak ngerasa dizolimi gitu ya. Jadi si ibu-ibu yang curhat sama aku kan rasanya seperti dizolimi gitu ya dengan 3 orang ini. Nah ini tuh salah satu orang yang pada saat ibunya curhat sama aku, dia nelpon minta dianterin kunci gitu kan. Ya Allah, pada saat itu aku duduknya jauh-jauhan tuh sama ibu-ibu yang curhat sama aku. Aku mungkin kalau dekat-dekatan sama ibu yang curhat sama aku, mungkin aku bakalan ya mungkin bisa sih ngebilangin si ibu-ibu itu untuk ikhlas lillahi ta'ala dengan apapun perjalanan yang selama di Mekah dan di Madinah ini, satu kamar dengan dia gitu, biar ibaratnya ujian dia tidak terlalu berat. Karena ini berat banget posisinya, si ibu dan si bapak ini, yang bapaknya sakit ini, suami istri ini akan kita tinggal ketika memang masih tetap sakit. Jadi mereka harus berobat dulu di Madinah gitu, dan itu tidak di cover oleh travel gitu, hanya diurusin nih, dianterin ke rumah sakitnya, dan nanti untuk pulangnya juga harus biaya sendiri untuk maskapainya. Jadi kasihan banget kan gitu kan, maskapainya aja udah berapa juta sendiri gitu per orang gitu. Nah, jadi pada saat itu keputusannya adalah karena si suaminya itu masih lemas sampai kita sampai ke airport, pakai kursi roda akhirnya, jadi di oksigen dulu, sempat diinfus dulu karena kita waktunya masih lama untuk di airport, untuk masuk ke dalam pesawatnya. Alhamdulillah banget, alhamdulillah. Mungkin ya atas izin Allah ya, si suami istri ini bisa ikut kita pulang bareng-bareng tanpa harus kita tinggal di Madinah gitu. Meskipun setelah itu harus menjalani perawatan ya ketika sampai Bogor gitu. Alhamdulillah sehat. Sekarang sudah sehat gitu ya. Nah, jadi cerita aku dari awal sampai akhir, mudah-mudahan kalian bisa mencerna ya, bisa bermanfaat buat kalian semuanya. Jadi aku pun awalnya tidak mau membuat konten tentang umroh aku,
Karena pada saat di sana kalaupun aku niatnya untuk konten gitu ya, untuk ada dimasukin ke YouTube, pastinya di sana aku tuh banyak banget record gitu. Tapi sana tuh bahkan aku lihat galeri tuh waktu sampai Jakarta, loh foto-foto aku kok dikit banget ya sama di Mekah dan di Madinah gitu. uh, itu tuh sama sekali aku nggak menginginkan bikin konten gitu ya. Tapi pada saat menjalani umroh ternyata Allah seperti gitu ya, aku merasa memiliki pertanda Allah itu mendatangkan orang-orang yang mendapat surat cintanya untuk bercerita langsung ke aku tanpa malu, tanpa ragu, ceritakan ke aku. Dan aku pada saat posisi membuat video ini pun udah minta izin dulu sama orang-orang tersebut gitu ya, boleh nggak nih aku sharing untuk manfaat orang lain gitu. Ternyata boleh, akhirnya aku ceritakan di sini. Dan seperti yang tadi aku bilang, aku tuh layaknya seperti anak TK yang lagi study tour gitu ya, diunjukin ketika kamu seperti ini, balasannya ini, seperti ini, balasannya ini gitu. Jadi sayang sekali kalau misalnya aku hanya keep untuk diriku sendiri gitu ya, tidak dibagikan. Karena ini menurut aku sangat bermanfaat buat semua umat muslim yang akan pergi untuk beribadah, untuk gimana caranya mindset pikiran kita itu ibadah umroh dan haji itu bukan karena kemampuan gitu ya. Menurut perjalanan aku yang udah aku jalanin dan mungkin banyak orang-orang lainnya, ketika kita punya uang pun kalau Allah belum panggil, itu tidak akan ada yang namanya kita menapaki kaki kita di tanah haram, itu tidak akan gitu. Jadi perbanyaklah, menurut aku ya, tips dari aku, perbanyaklah memperbaiki diri, jangan malu, jangan sungkan untuk meminta maaf dengan orang-orang yang merasa terjolimi sama kita. Mohon ampun sama Allah, merubah diri, mulai berbenah untuk belajar apa itu Ka'bah, apa itu cerita di baliknya gitu ya, karena kita akan mengunjungi tempat yang benar-benar dimimpikan oleh berjuta-juta umat muslim gitu. Jadi ketika memang kita sudah waktunya, pergunakanlah itu dengan baik. Karena aku pun merasa ketika aku di sana masih sangat-sangat kurang ya menurut aku, meskipun aku setiap hari sholat di depan masjid, di depan pelataran Ka'bah gitu, aku merasa aku masih kurang karena posisinya pada saat itu aku masih sakit gitu ya, diuji dengan sakit. Jadi aku pengen sekali, ya Allah, jika memang Engkau masih izinkan nama aku dipanggil kembali, aku ingin menyempurnakan ibadahku yang kurang-kurang itu ya, aku pengen menyempurnakan gitu. Jadi sekian video dari aku, mudah-mudahan bermanfaat buat kalian semua. Buat yang merasa dari segi finansial tidak akan mungkin bisa beribadah, mudah-mudahan Allah cukupkan, karena banyak sekali orang-orang yang aku jumpai di sana menceritakan mereka tidak punya apa-apa tapi bisa sampai di sana, itu banyak. Jadi tidak ada yang tidak mungkin kalau memang Allah sudah berkehendak gitu. Dan buat kalian semua yang memang sudah daftar dan sudah di depan mata akan pergi ke Baitullah, mudah-mudahan disehatkan, dilancarkan sampai kepulangan ke tanah air dan juga bisa mendapatkan manfaat sebaik-baiknya. Allah jaga ibadah kalian selama di sana gitu ya. Jadi terima kasih banyak buat semua teman-teman yang udah doain aku dari sebelum aku berangkat umroh, yang udah kasih banyak sekali hadiah untuk aku. Alhamdulillah aku pakai selama aku di tanah suci. Aku belain mengeluarkan baju himar mukena yang punya aku pribadi untuk aku ganti dengan orang-orang yang ngasih hadiah-hadiah itu ke aku ya. Aku bawa ke sana, ke tanah suci, aku pakai. Ya Allah, mudah-mudahan Allah ganti semua itu dengan berjuta-juta kebaikan untuk kalian semua gitu. Jadi mungkin
sekian video dari aku. Nanti insya Allah aku akan buat lagi video yang khusus tentang pertanyaan seputaran umroh gitu ya. Jadi kan banyak banget nih pertanyaan, itu apa umroh 2 kali 3 kali, maksudnya nanti balik lagi itu ke Mekah lagi apa gimana, itu banyak sekali ternyata yang belum paham. Jadi aku pengen banget sharing terkait itu ya. Terima kasih buat semuanya, sehat-sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.